Malam hari ini kita awali dengan belajar kata kerja, dan ini adalah kata kerja yang pertama, yaitu kata kerja present indikatif aktif. Dan kalau kita ingin mengetahui pemahaman dasar dari present indikatif aktif ini, seperti kalau kita mempelajari tata bahasa Inggris, present tense atau present continuous tense. Ya, seperti itulah yang kita pelajari, yaitu present indikatif aktif, present tense atau present continuous tense. Nah, kalau kita belajar kata kerja, maka kita akan mempelajari sebuah kata kerja yang memiliki beberapa unsur untuk membentuk sebuah kata kerja itu. Dan unsur-unsur tersebut sudah saya tuliskan di dalam papan tulis, karena itu kita akan segera menuju ke papan tulis saja langsung. Nah, pada malam hari ini kita belajar sebuah kata kerja dengan judul present indikatif aktif. Ini adalah nama dari kata kerja bahasa Yunani, tetapi sebenarnya dia terbentuk dari 3 unsur, yaitu unsur tenses, itu yang kemudian kita kenal dengan nama present. Kemudian yang kedua, yaitu unsur diatesis. Ini kalau saya bagi begini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu unsur diatesis. Nama diatesisnya adalah indikatif. Kemudian, yang kedua ini adalah modus, dan yang ketiga adalah diatesis. Jadi ini adalah tenses, kemudian ada modus, dan ada diatesis. Jadi inilah unsur utama dari pembentukan sebuah kata kerja bahasa Yunani. Nah, nanti kita akan melihat pengertian masing-masing ini, tetapi untuk sementara ini dulu kita ketahui bahwa kata kerja itu terdiri dari 3 unsur dasar ini: tenses, modus, dan diatesis. Nah, kalau kita melihat secara umum bahwa di dalam bahasa Yunani ada tenses yang dasar, ya. Tenses dasar itu adalah tenses utama. Dalam bahasa Yunani dikenal ada 6 tenses utama, yaitu present, kemudian imperfect, aorist, futurum, perfect, dan pluperfect. Nah, sekarang ini kita sedang mempelajari tenses present. Kemudian indikatif itu adalah modus. Nah, ini indikatif itu adalah modus. Modus itu terbagi menjadi 4 bagian dalam bahasa Yunani, yaitu modus indikatif, modus subjungtif, modus optatif, dan modus imperatif. Kemudian yang berikutnya, diatesis. Diatesis itu adalah diatesis terbagi menjadi 3, yaitu diatesis aktif, diatesis medium, diatesis pasif. Karena itu, present indikatif aktif, dia memiliki tenses. Yang pertama, present, maka kita menyebutkannya present dalam nama yang pertama. Kemudian unsur nama yang kedua, indikatif. Itu berarti modusnya indikatif, tensesnya present. Lalu unsur yang ketiga, yaitu aktif sebagai diatesis. Diatesis ada 3, aktif, medium, pasif. Nah, kita sekarang mempelajari diatesis aktif. Nah, nanti kita akan mempelajari lagi satu unsur lain yang disebut dengan aspek. Nah, aspek ini tidak ada di dalam nama kata kerja.
Tetapi aspek ini juga merupakan unsur dari kata kerja yang penting juga di dalam eksegese. Pada waktu kita akan menggali atau menyelidiki firman Tuhan untuk menafsirkannya. Dan aspek ini secara umum dibagi menjadi 3, yaitu aspek duratif, linier, aspek iteratif, itu punktilier, dan aspek konatif, itu aspek yang berulang. Nah, tetapi nanti di dalam mempelajari lebih jauh lagi bahasa Yunani, aspek di dalam present, tenses present, itu nanti ada tambahan lagi, yaitu instantaneous, seketika, ada aspek progresif, ada aspek ingresif, ada aspek iteratif, ini sama dengan yang di atas, kemudian ada aspek gnomik. Nah, nanti kita akan belajar apa itu aspek dan bagaimana cara kita menggunakan aspek-aspek di dalam kata kerja bahasa Yunani itu untuk menafsirkan firman Tuhan. Dan nanti sebelum kita belajar kata benda, kita akan melihat satu contoh bagaimana menafsirkan sebuah kata kerja dari satu ayat Alkitab yang berbahasa Yunani. Jadi sekali lagi saya ulangi, present indikatif aktif itu adalah nama dari kata kerja yang kita pelajari, terdiri dari 3 unsur yang membentuknya, yaitu present sebagai tenses, indikatif sebagai modus, dan aktif sebagai diatesis. Kalau kita bicara tentang tenses, maka kita bicara tentang waktu peristiwa itu terjadi. Jadi kalau kita memperhatikan sebuah peristiwa atau melihat, menyaksikan sebuah peristiwa, peristiwa itu berada di dalam satu waktu tertentu. Kalau peristiwa itu terjadi di masa lalu, maka tensesnya di dalam bahasa Yunani itu aoris. Kalau peristiwa itu terjadi di masa sekarang, itu present. Kalau peristiwa itu terjadi di masa yang akan datang, itu bentuk futurum. Kalau peristiwa itu terjadi di masa lalu dan selesai di masa sekarang, itu perfect dan pluperfect. Nah, imperfect itu adalah di masa lalu. Jadi saya ulangi, di masa lalu itu ada 2, aorist dan imperfect. Di masa sekarang, itu present. Di masa yang akan datang, itu futurum. Di masa lalu tetapi selesai di masa sekarang, itu perfect dan pluperfect. Ya. Jadi ini tenses. Kalau yang disebut dengan modus, modus ini kalau di dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan mood. Mood itu secara umum kalau kita diterjemahkan sebagai suasana hati. Kalau untuk mudahnya kita belajar, kita sebut juga dia seperti situasi dan kondisi. Sikonnya kata kerja. Modusnya, suasana atau keadaan modus saat kata kerja itu sedang berlangsung. Jadi kalau yang disebut dengan modus indikatif, ini adalah modus di mana sebuah kata kerja itu terjadinya sebagai sesuatu yang faktual. Kalau misalnya saya menceritakan sebuah kecelakaan, di Surabaya terjadi kecelakaan mobil, ya, antara mobil dengan becak misalnya, atau mobil dengan sepeda motor. Dan ketika saya menyampaikan itu adalah sebuah peristiwa yang faktual, yang memang betul-betul nyata terjadi. Nah, ketika saya menggunakan kata kerja itu, maka saya harus menggunakan kata kerja indikatif dengan modus indikatif. Karena saya menerangkan sebuah kegiatan yang faktual. Tetapi kalau kita menggunakan modus subjungtif, nah ini kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam catatan kita, sepertinya sudah saya kasih keterangan untuk setiap
modus. Nah, ini kalau kita lihat di halaman 58, ya, itu ada ada pembahasan untuk modus. Jadi di sini modus indikatif itu mengekspresikan kondisi yang realita atau yang aktual. Misalnya saja ketika Yesus berkata bahwa ia sangat terharu, lalu ia bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Nah, ini disebut dengan modus indikatif. Ya, di dalam kata kerjanya memakai modus indikatif, artinya apa yang terjadi pada waktu itu adalah sesuatu yang nyata, yang realita, yang realistis, yang aktual. Kalau modus imperatif itu adalah modus perintah. Jadi tujuannya adalah untuk mengarahkan tindakan seseorang, baik berupa perintah maupun larangan. Jadi bisa bentuk perintah, bisa dalam bentuk larangan. Kalau bentuk larangan biasanya menggunakan bahasa Yunani me, tambahan me, tidak ya. Jadi ada kata tidak atau jangan. Kemudian yang berikutnya modus optatif. Nah, modus optatif ini mirip dengan modus subjungtif. Hanya kualitas proyeksinya lebih samar-samar atau lebih kecil lagi tingkat kepastiannya. Bentuk negatifnya juga menggunakan me. Nah, jadi di sini ada modus subjungtif, ada modus optatif. Nah, kedua modus ini, subjungtif dan optatif, ini adalah modus yang berbicara tentang satu kegiatan yang masih belum pasti. Jadi, biasanya kegiatan itu adalah kegiatan pengandaian dan menggunakan kata jika. Jadi kalau ada kata jika, maka, ya itu adalah modus subjungtif. Untuk modus subjungtif, itu kemungkinan terjadinya itu masih 50%. Tetapi kalau modus optatif, itu kemungkinan terjadinya itu mungkin hanya 10% atau 20%. Jadi modus subjungtif dan optatif ini adalah modus pengandaian di mana subjungtif kemungkinan lebih banyak terjadi dan optatif kemungkinan kecil terjadi. Jadi nanti kita lihat saja kalau di dalam di dalam Alkitab itu ada modus subjungtif dan optatif, itu berarti kata kerja yang dipakai untuk menyatakan kegiatan itu hanyalah kata kerja pengandaian. Dan itu kemungkinannya bisa tergantung. Kalau dia gunakan subjungtif, kemungkinan terjadinya itu bisa 50-50. Tapi kalau optatif, kemungkinan terjadinya itu jauh lebih kecil lagi. Jadi indikatif itu modus fakta, subjungtif optatif itu modus pengandaian, dan imperatif itu modus perintah. Oke, seperti contoh, ada satu ayat firman Tuhan yang selalu dipakai untuk melakukan dipakai di dalam diskusi apologet, debat antar keyakinan, debat antar agama, yaitu di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-16. Jadi kalau kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-16, kalau ini saya ajak Bapak Ibu untuk lihat bahasa Yunaninya, supaya jangan nanti dikira saya hanya mengada-ada gitu ya. Nah, Markus pasal 16, kalau kita perhatikan ayat yang ayat 16, 17, 18. Nah, nanti kita memerlukan software Bible Work Bapak Ibu untuk bisa menganalisa firman Tuhan. Jadi kita harus menggunakan Bible Work untuk menganalisa firman Tuhan karena pemahaman kita terhadap bahasa Yunani itu harus dibantu dengan Bible Work. Nah, jadi perhatikan di dalam diagram ini, saya perbesar lagi. Nah, di dalam diagram ini ada kata bahasa Yunani blapse.
Ya, blapse itu melukai. Jadi kata melukai, blapse, itu menggunakan kata kerja subjungtif aorist aktif. Nah, di sini berarti modusnya adalah subjungtif. Itu berarti bahwa setiap kata-kata atau kalimat yang ada di dalam kalimat ini yang memiliki modus subjungtif itu adalah kemungkinan, kalimat kemungkinan. Nah, kalimat ini berbicara tentang minum racun. Jadi kalau kita lihat bahasa Yunaninya, blapse autus, melukai mereka. Apa yang melukai mereka? Di sini ada kata ean, piosin, ya, piosin tanasimon. Piosin itu minum, tanasimon itu mematikan. Jadi siapa saja yang minum sesuatu yang mematikan, tetapi di sini menggunakan subjungtif. Nah, itu artinya bahwa kata ean piosin tanasimon itu diikuti dengan kata tidak, me. Jadi ean me. Jadi blapse me autus, tidak melukai. Nah, jadi di sini menggunakan kata jika dan bentuknya adalah subjungtif. Dari kelompok non-Kristen, mereka mengatakan begini. Coba kamu perhatikan Alkitab dari Markus pasal yang ke-16, Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-17. Kita disuruh baca. Markus pasal 16, ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, tetapi di sini tidak terlihat di dalam bahasa Indonesianya, tidak terlihat modus subjungtifnya. Tapi di dalam bahasa Yunaninya terlihat modus subjungtif. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau ayat ini, kalimat ini diterjemahkan secara khusus tentang minum racun, maka akan jelas maksudnya. Sedangkan mereka yang bertanya, mereka hanya mencari kesalahan dengan pertanyaan begini. Kalau kalian orang percaya, karena di ayat yang ke-17 disebutkan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Kalian orang percaya enggak? Iya. Kalian mengikut Yesus? Iya. Kalian disebut orang percaya? Iya. Nah, sekarang tandanya orang percaya, kalau kalian minum racun, kalian tidak mati. Nah, sekarang ini ada baygon, silakan minum. Kalau kalian minum baygon, tidak mati. Kalau kalian saya kasih racun tikus, kalian minum, tidak mati, berarti kalian orang percaya. Nah, sekarang apakah memang firman Tuhan mengatakan demikian? Tetapi kalau kita baca langsung dari bahasa Indonesianya, memang salah satu tanda dari orang percaya itu adalah kalau minum racun tidak mati. Kan ini jelas, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Berarti kan ini salah satu tanda yang menyertai orang percaya. Kalau minum racun maut, tidak akan mendapat celaka. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu berani minum racun untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu orang percaya? Iya, tentu jawabannya tidak berani. Loh, kalau tidak berani, nanti ada pertanyaan berikutnya. Berarti Bapak dan Ibu bukan orang percaya dong? Karena salah satu tanda itu minum racun tidak mati. Nah, kalau kita sudah tahu subjektif, kalau kita belum tahu, kita jawab apa? Nah, banyak mereka di sana tidak mengerti. Nah, ternyata bahwa subjungtif ini, ya, kalimat subjungtif ini, modusnya itu adalah subjungtif dari ayat yang saya contohkan tadi. Jadi begini maksudnya. Jika
ada seorang percaya, kalau dia ternyata tidak sengaja minum racun, maka dia tidak akan mati. Tidak sengaja. Jadi itu ada jika. Jadi jika ini menunjukkan bahwa sesuatu itu terjadi bukan oleh karena keinginan seseorang, keinginan orang percaya, tetapi jika orang percaya itu minum, dan minumnya ini adalah minum yang sesuatu yang terjadi di masa lalu. Jadi gini, ini kan masa sekarang. Masa sekarang orang percaya itu hidup. Tetapi ketika melihat masa lalu, dia akhirnya mengetahui bahwa beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu ternyata dia sudah diracun gitu. Tetapi karena dia tidak tahu yang dia minum itu adalah racun, jadi dia minum saja. Dan ternyata walaupun dia sudah minum racun, hari ini, sekarang ini dia tidak mati. Jadi keadaan minum racun itu adalah keadaan dalam bentuk aorist, dalam bentuk lampau. Dan bentuknya subjungtif. Jadi jika, bukan sesuatu yang faktual. Artinya bahwa keadaan itu harus memenuhi sebuah persyaratan. Persyaratannya apa? Persyaratannya kalau orang-orang Kristen dijebak. Dijebak dalam satu situasi kondisi di mana dia tidak tahu bahwa yang diminum adalah racun. Maka dia menggunakan modus subjungtif ini. Nah, dari modus subjungtif ini, kalau itu terjadi, jika itu terjadi, maka dia masih tetap hidup saat ini. Nah, kesalahan dari penanya adalah melakukan kegiatan minum racun itu adalah sekarang, present. Ayo, sekarang kamu minum racun. Loh, enggak bisa. Minum racun itu harus terjadi kemarin, bukan terjadi sekarang. Kalau sekarang kita minum racun untuk membuktikan bahwa kita adalah orang percaya, justru kita melawan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak mengatakan minum racun itu sekarang. Minum racun itu kemarin. Bentuk lampau, dan itu terjadinya adalah dalam bentuk subjungtif. Jika. Jadi bukan sesuatu yang direncanakan. Tetapi kalau ada orang mengatakan, bukankah kamu orang percaya? Ya, nah sekarang silakan minum racun. Nggak bisa. Karena itu bukan modus subjungtif, dan itu terjadinya sekarang. Dan itu direncanakan, dan itu tidak boleh terjadi. Karena kalau hal itu yang terjadi, maka kita sudah mencobai Tuhan. Nah, kalau kita mulai mencobai Tuhan, apa bedanya kita dengan iblis yang tercatat di dalam Matius pasal 4? Ketika iblis itu mencobai Tuhan Yesus Kristus pada waktu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata bahasa Yunani ketika kita mempelajarinya dan kita menggunakannya untuk menganalisa firman Tuhan, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Kalau kita tidak tahu seperti apa yang saya jelaskan pada malam hari ini berkaitan dengan contoh modus, maka kita sampai hari ini mungkin kita tidak akan pernah tahu bagaimana cara menjawab kalau ditantang oleh orang non-Kristen dengan mengatakan, kalau kamu orang percaya, inilah tandanya, minum racun, kamu mati. Sekarang silakan minum racun. Kita nggak bisa jawab. Dan kebanyakan saya lihat di media sosial, jawabannya pada ngawur semua. Jawabannya teman-teman kita masyarakat Kristen pada ngawur semua. Hanya berdasarkan opini, tidak berdasarkan analisa gramatikal dan analisa sintaksis. Jadi akhirnya mereka ngawur menjawabnya. Dan saya kalau mendengarkan jawaban-jawaban itu, saya jadi malu sendiri. Kenapa kok mereka menjawab seperti itu? Malu. Karena memang jawabannya itu secara akademis memalukan. Ya, itulah yang terjadi ya Bapak Ibu. Nah, itulah gunanya kita belajar kata kerja, di mana di dalam kata kerja itu ada modus yang disebut dengan indikatif, subjungtif, optatif, atau imperatif. Nah, itu modus. Tetapi kalau kita bicara tentang modus indikatif, nah, ada contoh lain. Ya, misalnya saja ketika Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus, tidak melalui aku. Ya, itu di Tuhan Yesus mengatakan itu dengan modus indikatif. Artinya memang secara faktual, faktanya, realitasnya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Coba seandainya kalau Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tetapi menggunakan modus subjungtif. Mungkin kita juga ragu-ragu percaya sama Tuhan Yesus. Karena kalimatnya jadi begini, aku berkata kepadamu, jika seandainya aku ini adalah jalan, kebenaran, dan hidup, maka kamu akan diselamatkan. Itu kalau modusnya subjungtif. Tapi puji Tuhan, Alkitab tidak menyebutkan modus subjungtif di situ. Alkitab mencatat bahwa pernyataan itu ditulis dalam modus indikatif. Bahwa memang betul faktanya, realitasnya, Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Luar biasa ya. Nah itulah kalau kita mau menggunakan bahasa Yunani untuk menganalisa, mendalami, menyelidiki Alkitab, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Pada saat kita menggali dan kita juga akan memberikan yang bisa dapat memberikan yang terbaik kepada jemaat tentang rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa ya. Kemudian yang berikutnya aktif. Nah aktif ini adalah diatesis. Yang dimaksudkan diatesis ini adalah satu keadaan di mana subjek bagaimana dia di dalam motifnya dia melakukan kegiatan. Misalnya Budi menendang bola. Tapi kalau dia menggunakan diatesis aktif, berarti Budi secara aktif menendang bola. Tapi kalau diatesisnya pasif, berarti dia adalah kalimat pasif. Dan di dalam bahasa Indonesia, kita harus menggunakan awalan pasif, yaitu di. Ya, bola ditendang Budi. Nah, jadi kalau bentuk pasif itu artinya bahwa subjek menerima tindakan. Kalau aktif, subjek melakukan tindakan. Tapi kalau medium, nah ini yang tidak terdapat dalam bahasa Ibrani dan bahasa Indonesia. Nah, medium itu adalah di mana subjek melakukan kegiatan dan kegiatan itu nanti akibatnya berakhir kepada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain. Misalnya, saya mencuci tangan saya sendiri. Itu artinya bahwa, atau saya mencuci tangan untuk diri saya sendiri. Itu artinya dia menggunakan diatesis medium. Dia melakukan kegiatan dan kegiatan itu berakhir ke dirinya sendiri, kembali kepada dirinya sendiri. Nah, itu yang disebut dengan diatesis medium. Jadi kalau diatesis aktif, berarti subjek aktif melakukan tindakan. Kalau pasif, subjek aktif menerima tindakan, subjek menerima tindakan, dan kemudian kalau medium, subjek menerima tindakan untuk dirinya sendiri. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam judul kita, present indikatif aktif, itu berarti tensesnya present, dilakukan hari ini, sekarang, lalu kemudian modusnya adalah indikatif, artinya bahwa kegiatan yang dilakukan sekarang itu adalah kegiatan yang realistis, yang realitas, yang faktual. Dan aktif itu artinya bahwa subjek aktif melakukan tindakan, melaksanakan tindakan. Maka kemudian jadilah satu kata kerja present indikatif aktif. Nah, untuk aspek, jadi di dalam kata kerja present indikatif aktif itu terdapat satu unsur lagi yang namanya aspek. Nah, aspek ini itu terbagi secara umum 3. Tapi aspek ini terjadi untuk present indikatif aktif ya, Bapak Ibu ya. Karena untuk tenses lain, aspeknya berbeda juga, lain lagi ya aspeknya. Jadi untuk present indikatif aktif itu ada 3 aspek umum. Duratif, linier, itu artinya continue. Iteratif atau punctiliar, itu artinya berkala. Konatif, itu artinya
berulang. Yang maksudnya dilakukan terus-menerus berulang-ulang. Nah, yang dimaksudkan duratif atau linier itu adalah kegiatan yang terus-menerus dilakukan. Misalnya kegiatan detak jantung, aktivitas detak jantung, itu aktivitas linier, duratif. Terus-menerus, digambarkan seperti garis yang lurus. Jadi kalau kita gambarkan linier itu seperti ini, jadi garis lurus. Iteratif atau punctiliar itu adalah kegiatan yang berkala. Misalnya, saya mengantar anak saya ke sekolah setiap pagi. Nah, itu berkala. Jadi setiap pagi kegiatan itu kita lakukan. Itu berarti iteratif atau punctiliar. Jadi aspek kata kerjanya itu terus-menerus tetapi tidak kontinu. Dia berkala, terjadi di waktu-waktu tertentu saja. Jadi misalnya kita dapat gambarkan itu dengan gambar terus-menerus tetapi dengan garis terputus-putus seperti ini. Sedangkan kalau konatif adalah kegiatan yang terjadi berulang-ulang. Kita mengulangi kegiatan itu terus-menerus. Nah, kita gambarkan seperti pancing gitu ya, mata kail. Terjadinya berulang, mengulangi peristiwa itu, kegiatannya, tetapi terjadinya terus-menerus. Jadi itulah aspek. Aspek itu menunjukkan frekuensi. Oke, bisa menggunakan kata frekuensi, tapi masih belum juga. Ya, kekerapan atau frekuensi, jadi berapa banyak kita melakukannya dan berapa sering kita melakukannya dan seperti apa kita melakukannya. Nah, itulah aspek. Nah, sekarang coba kita ambil satu contoh. Kalau misalnya kita menggunakan satu studi kasus berdoa. Kalau kita menggunakan aktivitas berdoa, maka aspek yang terbaik adalah apa? Duratif, iteratif, atau konatif? Berdoa. Misalnya saya berdoa untuk keluarga, berdoa untuk bangsa negara, berdoa untuk gereja, berdoa untuk kegiatan sehari ini. Kalau duratif, itu berarti kegiatan berdoa itu dari jam ke jam. Jadi jam 7 kita berdoa, selesai, nanti jam 8 kita berdoa lagi, jam 9 kita berdoa lagi. Apakah kita berdoa aktivitasnya seperti itu? Tentu tidak, ya. Maka situasinya atau kalau kita lihat konteksnya bahwa berdoa itu lebih cenderung kepada aspek iteratif, berkala. Tetapi kalau kita berdoa Bapa kami, maka itu harus dilakukan dengan aspek konatif, berulang. Ya, karena doa Bapa kami itu tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, ya seperti itu juga doanya ya. Jadi kita mengulangi doa Bapa kami, tetapi dalam waktu-waktu tertentu. Ya, tetapi kalau misalnya bagaimana keadaan Allah pada waktu Allah mendengar doa kita, maka aspek yang cocok itu adalah aspek duratif. Maka ketika kita salah memberikan pengertian aspek di dalam Alkitab, itu sangat berbahaya sekali. Contoh, Allah itu mengampuni kita, tetapi pemahaman mengampuninya adalah dengan menggunakan aspek iteratif. Berarti, pengampunan Tuhan Yesus Kristus, pengampunan Allah itu terjadi pada waktu-waktu tertentu. Jadi kalau di luar waktu itu, pengampunan itu tidak bisa terjadi. Itu kalau kita memasukkan aspek iteratif ke dalam konsep pengampunan dosa atau bagaimana Tuhan mendengarkan doa. Nah, aspek yang cocok ketika kita bicara tentang kalimat Tuhan mendengarkan doa kita, itu adalah aspek duratif. Artinya apa? Setiap kali kita berdoa, pagi, siang, malam, subuh,
Mau jam berapa kita berdoa, Tuhan itu mendengarkan. Itu artinya bahwa Tuhan selalu siap sedia mendengarkan. Itu aspek yang harus ada di dalam kalimat itu adalah aspek duratif. Nah, jadi beberapa unsur ini kita harus betul-betul pahami agar nanti ketika kita mempelajari, mendalami, merenungkan firman Tuhan, itu kita betul-betul mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang sejati. Bukan karena kita itu mencoba-coba untuk menemukan arti Alkitab. Akhirnya kita menggunakan opini kita menggunakan kemampuan kita sendiri memahami Alkitab. Wah, itu bisa bahaya itu. Ya, tafsirannya bisa nggak karu-karuan. Tapi kalau kita memahami Alkitab itu dengan dasar-dasar hermeneutika, eksegese, dan gramatika yang benar, maka hasilnya itu pasti sesuai dengan maksud Tuhan. Hasil tafsirannya itu sesuai dengan maksud Tuhan. Nah, nanti kita akan lihat beberapa contoh di bagian terakhir sebelum kita selesai dengan kata kerja ini untuk melihat bagaimana caranya kita menafsirkan firman Tuhan. Nah, kemudian untuk bisa mengetahui bentuk-bentuknya, nah di sini saya memberikan satu tabel bentuk dari kata kerja present indikatif aktif. Nah, bentuk-bentuk ini pasti berbeda ya antara tenses present, imperfect, aorist, futurum, perfect, pluperfect, itu semua beda-beda. Nah, nanti present itu sendiri akan ada banyak cabangnya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ambil di bagian presentnya sendiri gini ya, ini kita ambil present. Nanti ada present indikatif aktif. Nanti ada present indikatif medium. Ada present indikatif pasif. Ini bentuknya beda-beda nanti bahasa Yunaninya. Nanti ada present imperatif aktif. Ada present imperatif pasif. Ada present subjungtif. Ada present optatif. Nah, jadi present itu sendiri nanti terbagi setidak-tidaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 jenis present. Nah, yang kita sekarang pelajari itu present yang pertama ini, present indikatif aktif. Jadi kalau kita belajar bahasa Yunani 5 kali pertemuan, itu sangat kurang sekali ya. Ya, tapi ya karena kita memang sudah disetting untuk 5 kali pertemuan, ya sudah, nggak masalah. Nah, nanti saya akan memberikan tips-tips bagaimana kita bisa mengetahui semua kata kerja dan bagaimana prinsip dari kata kerja itu dan bagaimana kita menggunakannya. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi yang kita pelajari ini adalah present yang pertama. Present yang pertama, present indikatif aktif. Nanti di kemudian hari kita belajar present indikatif medium. Ada present indikatif pasif. Ada present imperatif aktif. Ada present imperatif pasif. Ada present subjungtif. Ada present optatif. Nanti ada satu lagi tambahan ya. Present indikatif aktif. Kemudian ada disebut dengan verba kontrakta. Ada lagi ya. Jadi kalau mau ditambahkan ya jadi ada 8 present yang harus setidak-tidaknya kita harus kuasai. Ini baru present, belum imperfect, belum aorist, belum futurum, belum perfect, belum pluperfect. Itu baru tenses. Belum kita pelajari kata sifat. Belum lagi kita harus pelajari preposisi. Belum kita pelajari kata depan. Belum kita pelajari kata ganti, dan yang lain-lain. Jadi ada banyak yang harus kita pelajari dalam bahasa Yunani. Tetapi sekarang yang penting adalah kita kuasai dulu present indikatif aktif. Nah,
bentuk morfologi present indikatif aktif itu seperti yang terdapat pada tabel ini. Jadi, di dalam sebuah kata kerja itu ada unsur-unsur pembentuknya. Yang pertama adalah ada unsur jumlah, tunggal, jamak. Jadi nanti kata kerja itu ada kata kerja tunggal, ada kata kerja jamak. Nah, yang dimaksudkan tunggal ini adalah orang-orang yang melakukan kerja tersebut, aktivitas tersebut. Jadi ada orang ke satu tunggal, ada orang kedua tunggal, ada orang ketiga tunggal. Nanti ada orang ke satu, kedua, ketiga jamak. Nah, konstruksi seperti ini itu sama untuk seluruh tenses, seluruh kata kerja. Dia ada unsur jumlah, dia ada unsur orang, dan dia ada unsur kata dasar. Nah, jadi kalau kita mau melihat sebuah, kita pakai yang orang satu ya, kita pakai contoh ini ya, luo, ya kita pakai luo, orang ke satu tunggal, saya melepaskan. Nah, kalau kita mau mempelajari bagaimana unsur-unsur dalam morfologi sebuah kata kerja, nah ini kita tadi sudah melihat ada kata kerja yang pertama dari present indikatif aktif, ya present indikatif aktif, orang ke satu tunggal. Nah, jadi kalau kita bicara orang ke satu, maka kita berbicara tentang saya. Jadi kalau orang pertama itu saya, orang kedua kamu, orang ketiga dia. Jadi kalau misalnya saya berbicara, pasti saya berbicara dengan orang yang kedua. Orang lain selain saya, itu berarti kamu. Tetapi dia itu adalah orang ketiga yang melihat sebuah aktivitas. Aktivitas yang dilakukan orang pertama dan kedua dilihat secara langsung dan secara tidak langsung oleh orang yang ketiga. Maka orang ketiga diterjemahkan sebagai dia. Saya orang pertama, kamu orang kedua, dia orang ketiga. Nah, dalam bentuk jamaknya, orang pertama itu kami, orang kedua kalian, dan orang ketiga itu mereka. Itu bentuk jamaknya. Nah, sekarang kita mau coba untuk belajar dulu pembentuk morfologi dari present indikatif aktif. Kita pakai contohnya untuk orang pertama saja dulu. Jadi di sini kita lihat ada luo. Sebenarnya luo ini dibentuk dari lu dan o. Lu itu adalah kata kerja. Ini adalah kata kerja. O ini adalah akhiran. Nah, di dalam bahasa Yunani disebut juga sebagai personal ending. Nah, maksudnya adalah bahwa akhiran ini adalah akhiran sebagai kata ganti orang. Jadi kalau kita perhatikan kata luo, itu sebenarnya kalau diterjemahkan, itu jadi seperti ini. Lu, ini saya kasih garis penolong hanya untuk membantu memahami. Lu itu kata kerja yang artinya melepaskan. Sedangkan personal ending itu artinya saya. Personal ending O, omega, itu artinya saya. Jadi kalau secara bebas, terjemahannya melepaskan saya. Nah, tetapi karena kita di dalam bahasa Indonesia harus mengikuti pembentukan kalimat itu dengan rumus SPO, maka S-nya kita sebut di sini sebagai saya. P-nya melepaskan. Ya, jadi seperti
kalau kita mempelajari bahasa Inggris DM dan MD itu ya. Nah, jadi walaupun di dalam bahasa Yunaninya tertulis melepaskan saya, tetapi pada waktu kita menerjemahkannya ke bahasa Indonesia, kita harus mengikuti rumus sintaksis subjek, predikat, objek. Jadi kita terjemahkan, tetap menerjemahkannya saya melepaskan. Tetapi di dalam bahasa Yunani, predikatnya itu di belakang. Jadi kalau kita menuliskannya di sini lagi, lu, di sini ya, lu, o, berarti lu ini adalah predikat, o di sini adalah subjek. Nah, jadi kalau kita melihat penjelasan ini, nah kita tinggal menuliskan akhirannya, nah itulah semuanya sebagai subjek. Jadi ini lu, o. O di sini siapa? Saya. Kemudian ada eis. Kemudian ada ei. Ada omen. Ada ete. Ada ousin. Jadi eis itu kamu. Ei itu dia. Omen itu kami. Ete itu kalian. Usin itu mereka. Nah ini nanti tinggal diturunkan aja lu-nya. Lu eis. Kamu melepaskan. Lu ei. Dia melepaskan. Lu omen. Kami melepaskan. Lu ete. Kalian melepaskan. Lu ousin. Mereka melepaskan. Nah nanti untuk selanjutnya yang diganti adalah yang kata kerjanya saja. Personal endingnya nggak akan berubah. Seluruh tenses present indikatif aktif itu personal endingnya bentuknya seperti ini. O, eis, ei, omen, ete, ousin. Itu untuk personal ending, untuk akhiran present indikatif aktif. Sedangkan depannya itu bisa berubah-ubah. Tergantung kita mau pakai kata kerja apa. Misalnya contoh, ini di sini sudah saya tuliskan beberapa contoh kata kerja. Ini ada contoh kata kerja misalnya ginosko. Ya, ini ginosko. Grafo. Ginosko, saya sedang mengetahui. Grafo, saya sedang menulis. Didasko, saya sedang mengajar. Egeiro, saya sedang bangkit. Lambano, saya sedang menerima. Lego, saya sedang berkata atau mengatakan. Pempo, saya sedang mengutus. Vero, saya sedang membawa. Nah, jadi gini, misalnya saja pakai grafo, ya, atau didasko, saya sedang mengajar. Waktu kita tulis saja di sini, didas. Ya, didas, personal endingnya O, itu saya. Nah, kalau sekarang saya kasih soal, dia sedang mengajar. Bentuk present indikatifnya apa, Bapak Ibu? Dia sedang mengajar. Ada yang tahu? Dia sedang mengajar. Nah, kalau kita lihat didas, ini artinya mengajar. Ya, mengajar. Kalau dia sedang mengajar, jadinya bahasa Yunaninya apa, Bapak Ibu? Dia. Nah, kita lihat di tabel. Kita lihat di tabel. Atau kita lihat di sini. Saya, kamu, dia. Dia apa? A. Oh, kita tinggal tambah A. Didas.
tambah A. Ya, jadi didaske. Didaske. Dia sedang mengajar. Kalau kami sedang mengajar, didaskomen. Kalian sedang mengajar, didaskete. Mereka sedang mengajar, didassusin. Ya, kamu sedang mengajar, didaskeis. Didaskeis. Kamu sedang mengajar. Saya sedang mengajar, didasko. Begitu. Jadi nanti yang diganti-ganti itu bagian yang depan. Yang belakangnya tetap sama terus. Ya, enggak boleh diganti-ganti. Jadi kalau dia ya selalu O, kamu selalu eis, ya. Dia, saya itu selalu O, kamu itu selalu eis, dia itu selalu A, omen itu selalu artinya kami, et itu selalu kalian, dan usin itu selalu mereka. Nah, yang bagian akhiran ini itu tidak boleh diganti-ganti. Yang diganti-ganti itu adalah kata dasar dari kata kerja ini. Lu, didasko, didask, ya, egeir, ya seperti ini. Yang diganti ya egeirnya, lambano ya yang diganti lambannya, lego yang diganti legnya, pempo yang diganti adalah pempnya, vero yang diganti adalah vernya. O-nya tetap sama. Ya, sebagai bentuk orang kesatu ya. Nanti tergantung nanti di kalimatnya mau ditulis orang keberapa, orang kedua, orang ketiga, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan pendekatan eksegese, dia sedang mengajar, didaskei, dia sedang mengajar. Lalu bagaimana cara kita membuat eksegesenya, membuat semacam analisa gramatikalnya untuk memahami Alkitab ya, salah satu ayat. Kalau misalnya ada kata didaske. Yang pertama, subjek aktif mengajar. Subjek aktif mengajar. Nah, tentu aktif ini nanti kita bisa kembangkan lagi ya. Aktifnya seperti apa? Aktif dengan penuh inisiatif. Ya, aktif dengan penuh kasih. Ya, aktif dengan penuh kesabaran. Ya, ini tinggal pengembangan ya. Artinya bahwa subjek itu aktif. Kemudian karena di sini adalah bentuknya present, indikatif, aktif, maka ada indikatif. Itu artinya peristiwa ini adalah peristiwa yang faktual atau realistis. Kemudian peristiwa ini terjadi di masa sekarang. Terjadi sekarang. Berkaitan dengan aspek peristiwa ini terjadinya secara berkala. Bukan kontinu ya, secara berkala. Itu menggunakan aspek iteratif. Begitu. Nah, nanti tinggal dimasukkan kalimat kata kerjanya. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya misalnya mengampuni. Ya. Dengan kata dasar ampun. Ya, tinggal kita masukkan. Berarti subjek kita harus aktif mengampuni, ya. Dan mengampuni itu bukan peristiwa
yang berada pada keadaan misalnya jika aku baik hati, ya aku akan ampuni kamu. Jika kamu memenuhi persyaratan, saya akan ampuni kamu. Nah, itu bukan. Kenapa bukan? Karena bentuknya, modusnya adalah indikatif. Ya, kalau modus indikatif nggak boleh pakai kata jika. Kalau yang ada kata jika itu modusnya subjungtif atau optatif. Karena ini present indikatif aktif, itu artinya bahwa kegiatan mengampuni itu harus faktual dan realistis. Jadi kalau kita mau mengampuni, ya harus betul-betul mengampuni sesuai dengan definisi apa itu mengampuni. Jadi harus faktual. Bukan mengampuni yang penuh dengan persyaratan. Ya pokoknya kalau dia baik sama saya akan ampuni. Ya, kalau dia datang kepada saya dulu, saya akan ampuni. Kalau dia tidak pernah datang sama saya, minta maaf, saya tidak akan ampuni. Nah, mengampuni itu kalau ditulis dalam bentuk present indikatif aktif, itu nggak boleh seperti itu. Penjelasannya di khotbah ataupun pada saat pastoral counseling. Ya. Nggak boleh seperti itu. Karena apa? Karena mengampuninya itu diajarkan dalam bentuk indikatif. Bukan dalam bentuk subjungtif. Makanya ada orang-orang bertanya misalnya, Pak Pendeta, boleh enggak saya enggak mengampuni? Loh kenapa? Itu orang itu Pak, kalau dia itu diampuni, dimaafkan, dia itu seringkali mengulangi Pak. Jadi kalau saya akan mengampuni dia, kalau dia tidak mengulangi lagi perbuatannya. Itu gimana Pak? Nah itu tergantung ayat firman Tuhan yang kita pakai untuk menjelaskan mengampuni itu yang mana. Kita lihat ayatnya. Modusnya apa? Modusnya indikatif, berarti nggak ada syarat. Nggak ada syarat. Ya mengampuni, ya mengampuni. Nah itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Begitu. Dan itu harus terjadinya sekarang. Kalau misalnya mengampuni itu dalam bentuk present indikatif aktif, itu berarti terjadinya mengampuni itu sekarang. Nah, kita nggak boleh kemudian katakan, iya saya akan ampuni, tapi nanti ya, besok saya ampuni. Sekarang belum, saya masih sakit hati sekarang. Tapi kalau besok mungkin sakit hati saya mereda, saya akan ampuni. Nggak boleh. Kalau mengampuni itu dilakukannya harus sekarang dalam bentuk present, maka kita nggak boleh tunda-tunda mengampuni. Mengampuni itu harus present. Nggak boleh tomorrow, nggak boleh. Nggak boleh future. Dan aspeknya itu seperti apa? Kalau mengampuni itu ditulis dalam bentuk present indikatif aktif, itu artinya aspeknya itu terus-menerus. Jadi mengampuni, aktivitas mengampuni itu harus terjadi berulang-ulang. Berulang kali, continue. Mau pakai duratif atau iteratif, atau mau pakai konatif, tapi itu semua terus-menerus. Makanya ketika Simon Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, berapa kalikah saya harus mengampuni? Tuhan Yesus katakan 70 kali 7 kali. Ya, terus-menerus. Aspeknya itu adalah aspek yang continue, nggak habis-habis mengampuni itu. Nah inilah bagaimana kita menggunakan present indikatif aktif untuk kata mengampuni. Begitu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Ya, tentunya kalau kita mau menganalisa firman Tuhan secara khusus berbicara tentang kata kerja itu ada dua cara. Yang pertama adalah cara yang disebut dengan cara secara manual istilahnya, bahasa teknisnya ya. Yang kedua adalah dengan menggunakan software. Nah, cara yang manual itu cara yang harus belajar bahasa Yunani 2 semester harusnya. Jadi Yunani 1 semester, yang reguler itu seperti kuliah reguler, Yunani 2 semester. Nah, dengan belajar bahasa Yunani 2 semester itu, maka kita bisa mendeteksi sebuah kata kerja itu tergolong kata kerja apa. Present, imperfect, ya, ataupun aorist atau futurum, ya,
atau perfect atau pluperfect. Nah, itu kita bisa tahu dari belajar bahasa Yunani. Nah, karena kita baru pertama dan baru satu yang kita pelajari, karena ada puluhan, mungkin kalau dihitung-hitung ya antara sekitar 30 sampai 40 kata kerja harusnya. Ya. Saya juga belum sempat hitung pastinya ya. Ya sekitar antara 30-40 kata kerja ya dengan belajar bahasa Yunani. Maka ketika kita membaca Alkitab kita langsung tahu. Ya, kalau kita misalnya hanya 5 kali pertemuan, ya kita harus belajar autodidak, belajar mandiri dengan memiliki buku-buku untuk belajar bahasa Yunani. Ya, bisa pakai ditat saya atau bisa pakai bukunya Wenham dan seterusnya seperti yang sudah saya tuliskan di di silabus. Saya sudah kasih silabus belum ya? Sudah ya? Belum ya? Nah, nanti menyusul ya. Nanti di silabus itu ada buku-buku yang bisa jadi referensi untuk belajar secara mandiri ya, buku-buku bahasa Yunani. Nah, ini saya akan kasih contoh sekaligus kita coba untuk menerapkan apa yang kita sudah dapatkan itu di dalam penggalian sederhana ya, penggalian sederhana karena penggalian itu bukan cuman dari sudut secara gramatikalnya. Dan kita menggunakan Bible Work. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk ke Bible Work. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan software. Dan software yang saya pakai untuk mengetahui gramatika sebuah kata itu dengan menggunakan Bible Work. Nah, inilah bentuk Bible Work seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di bagian tengah ini adalah bagian perbandingan terjemahan. Jadi di sini ada beberapa terjemahan Alkitab dan dari bahasa Inggris ada 2, dari bahasa Yunani ada 2, dari bahasa Indonesia itu ada bahasa Indonesia sehari-hari dan ITB. Nah, jadi kalau dengan menggunakan Bible Work semuanya jadi dimudahkan. Tinggal kita kuasai aja dasar-dasar dari tata bahasa Yunani, nah nanti tinggal kita terapkan. Jadi kita lihat coba contoh, misalnya dari Yohanes 14 ayat 6. Ini kalau saya besarkan seperti ini. Di sini ditulis lege autu ho Yesu ego eimi ho hodos kai he adel kai he aletheia kai he zoe udeis ergetai proston patera eimedi emu. Nah, kalau kita sorot dia ke kata yang pertama, lege. Langsung di situ ada semacam kotak dialog ya. Kotak kecil yang memberikan penjelasan tentang grammarnya. Jadi kalau kita arahkan ke lege, kata pertama ini, langsung yang pertama disebutkan to say atau speak. Nah, ini ya. To say, speak. Lalu di kalimat yang kedua, di baris yang kedua, verb indikatif present. Jadi di sini dituliskan bahwa kata kerja ini adalah kata kerja, kata ini adalah kata kerja, verb, indikatif, itu modusnya, present, itu adalah tensesnya, aktif, itu adalah diatesis. 3RD itu berarti orang yang ketiga, third person, orang ketiga, tunggal, dan singular itu artinya tunggal. Nah, jadi dengan menggunakan Bible Work kita sudah langsung tahu. Oh, dia ini kata kerja. Kata kerjanya itu present indikatif aktif. Orang ketiga tunggal. Berarti di sini kalau kita terjemahkan dia. Ya, dia sedang mengatakan atau dia sedang berbicara. Nah, karena di dalam Yohanes 14 ayat 6 kalau kita lihat dalam bahasa Indonesianya, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, di sini Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran," itu adalah menggunakan bentuk present indikatif aktif.
Itu artinya bahwa Yesus itu sering mengatakan perkataan ini. Jadi Yesus ketika dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu bukan perkataan yang satu kali dikatakan seumur hidup. Bukan. Tetapi sering Tuhan Yesus mengatakan ini. Karena itu disebutkan dengan bentuk indikatif present aktif. Artinya adalah kegiatan yang terus-menerus terjadi. Mengatakannya itu terus-menerus terjadi. Nah, kalau kita melihat Yohanes 14 ayat 6, kita membaca, di dalam pikiran kita, kita langsung sudah memahami perkataan ini perkataan satu kali. Ya kan? Coba Bapak Ibu renungkan. Pasti Bapak Ibu hanya mengimajinasikan, mendapatkan gambaran, oh Yesus itu di dalam seluruh pengajarannya, dia cuma mengatakan ini satu kali saja. Yaitu ketika peristiwa di Yohanes 14 ayat 6 itu saja. Ternyata kalau kita lihat bahasa Yunaninya tidak seperti itu. Minggu lalu Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Minggu depan Tuhan Yesus juga mengatakan kepada orang lain, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Bulan depan Yesus mengajar lagi, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Ya, 2 bulan kemudian, dia mengatakan lagi, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Loh, dari mana Bapak tahu? Lah ini, legei, artinya kan mengatakan secara terus-menerus. Dalam bentuk present indikatif aktif. Tapi kalau Tuhan Yesus mengatakan dalam bentuk aorist, nah itu satu kali terjadi. Kalau Tuhan seandainya ini ditulis dalam bentuk aorist, ya, itu berarti terjadinya hanya satu kali. Tuhan Yesus mengatakan itu ya hanya satu kali. Tapi karena tidak ditulis dalam bentuk aorist, maka Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini itu berulang kali. Baru tahu kan ya? Dan kita tidak pernah dengar khotbah Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran kehidupan berulang kali. Ada Bapak Ibu pernah dengar khotbah yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan itu berulang kali secara terus-menerus selama 3 tahun? Nggak ada. Maka konsep yang selama ini kita terima, ya sudah, Tuhan Yesus hanya mengatakan itu satu kali dalam seumur hidupnya, dalam seluruh pengajarannya. Padahal tidak seperti itu. Nah, jadi dengan menggunakan Bible Work, itu kita sudah langsung dapat mengetahui, oh dia ini artinya ini. Ya, kemudian dia bentuknya kata benda, dia bentuknya dia ini kata kerja, kata kerjanya apa, orang keberapa, tunggal atau jamak, nah, itu langsung semua sudah ketahuan. Kalau menggunakan Bible Work, kalau kita tidak pakai Bible Work, wah repot itu. Kalau ada hamba Tuhan, ya, dia berkhotbah tidak menggunakan bahasa Yunani, dia hanya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu pengertian dari firman Tuhan itu dia dapatkan dari mana? Dari membaca buku tafsir. Oh, itu sangat salah sekali. Karena buku tafsir itu harus dibaca setelah menganalisa firman Tuhan. Tapi banyak orang tidak mau repot-repot, setiap kali mau khotbah, yang dilihat buku tafsir dulu. Ya, tidak memperhatikan bahasa Yunaninya. Waduh, ini bahaya betul ini. Ya. Nah, sebagai kenapa? Ada yang bertanya? Iya, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ibu Grace ya? Iya, Pak. Ini di Alkitab Sabda itu kan sudah ada Yunani, Ibrani, ada. Iya. Ya, itu apakah itu bisa juga menolong kita untuk bisa belajar? Ya, kalau di Alkitab Sabda itu memberikan keterangan seperti yang di Bible Work tadi, yang saya kasih contoh tadi, berarti bisa, Bu. Bisa. Nah, nanti tinggal kita tahu dia ditulis dalam tenses apa? Tenses aorist. Nah, kalau aorist itu nanti memahami firman Tuhannya seperti apa? Tenses futurum, memahami firman Tuhannya seperti apa? Nah, yang saya kasih tahu dan yang saya ajarkan baru present dulu. Nah, nanti untuk yang selanjutnya, nah itu nanti Bapak Ibu tinggal lihat di buku-buku
buku-buku bahasa Yunani, tata bahasa Yunani. Karena kalau kita mau pelajari semuanya, kita membutuhkan waktu yang banyak. Nah, karena waktu kita singkat, ya saya memberikan contoh untuk present indikatif aktif, bagaimana caranya menggali di dalam Alkitab, bagaimana menemukannya. Nah, setelah itu nanti untuk kata kerja yang lain, nanti tinggal mengikuti cara yang kita belajar pada malam hari ini. Pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, coba kita lihat di dalam Alkitab kita. Mari kita sama-sama membuka Alkitab. Ini sebagai contoh saja, membuka Alkitab di Matius 10 ayat 16. Bapak Ibu sudah bisa melihat Bible book saya ya. Nah, ini kalau saya besarkan seperti ini. Matius 10 ayat 16. Idu ego apostelo humas hos probata en mesolukon. Nah, jadi di sini lihat ya, ego itu aku. Ego, apostelo itu mengutus. Humas itu kata ganti orang, ya, dalam bentuk jamak, ya. Jadi dia tunggalnya kamu, tapi bentuk jamaknya itu bentuk jamaknya akusatifnya, jamak akusatifnya kalian. Hos itu seperti probata, a sheep, ya, dalam bentuk jamak. En meso lukon. Lukon itu juga dalam bentuk jamak. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku mengutus kamu sekalian seperti domba-domba di tengah-tengah meso, itu tengah, middle, di tengah-tengah lukon. Lukon itu serigala. Jadi para serigala atau serigala-serigala. Nah, sekarang coba kita lihat bahasa Indonesianya. Ini kita belajar kata benda ini ya Bapak Ibu ya. Nah, bahasa Indonesianya, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Perhatikan, dombanya bentuk tunggal. Serigala juga bentuk tunggal. Sedangkan bahasa Yunaninya disebut domba-domba. Dan serigalanya ditulis serigala jamak, serigala-serigala. Tapi dalam Indonesia terjemahan baru, domba ke tengah-tengah serigala, tunggal, tunggal, domba tunggal, serigala tunggal. Maka konsep yang terjadi di dalam pemikiran masyarakat Kristen, itu kalau berperang melawan iblis, itu 1 lawan 1. Bahwa musuh kita itu, yaitu serigala, itu cuma 1. Dan kita itu domba 1. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hanya menggunakan bahasa Indonesia untuk menafsirkan, tafsirannya jadi berbeda. Maka banyak sekali khotbah-khotbah itu menegaskan begini. Saudara-saudara, kita itu harus menjadi domba yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi yang diarahkan apa? Pribadi. Kamu pribadi, domba. Domba, kamu adalah domba. Kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Berarti pribadi lepas pribadi sebagai domba-domba-domba itu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itulah yang selalu dikhotbahkan. Ya Pak ya? Bapak Ibu. Betul kan? Seperti itu kan? Tapi sebenarnya Tuhan Yesus sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Tuhan Yesus tidak memiliki konsep pemikiran seperti itu. Yang Tuhan mau kita mengertinya adalah bahwa kita ini adalah tim domba-domba. Sekelompok domba itu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu artinya bahwa ketika kita berada di tengah-tengah serigala, itu kita bukan domba, tapi kita tim, sekelompok domba. Dalam bahasa Yunaninya jelas disebutkan probata. Itu bentuk jamak. Domba-domba. Jadi artinya yang harus cerdik itu adalah tim, ya, atau satu kelompok anak-anak Tuhan. Satu tim, satu gereja. Itu harus cerdik, harus tulus. Jadi kita ini diutus itu bukan orang per orang. Ketika kita diutus berada di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh iblis ini,
Kita harus bersama-sama cerdiknya. Tulusnya juga harus bersama-sama sebagai satu tim. Itu yang benar yang harus dikhotbahkan. Dan mengutus di sini disebut dengan menggunakan kata kerja present indikatif aktif. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus itu mengutus itu bukan cuma satu kali. Tapi perintah ini terjadi setiap hari. Besok Tuhan akan memerintahkan hal yang sama. Lusa Tuhan akan memerintahkan hal yang sama. Bahwa kita itu harusnya sebagai tim. Nah sekarang pertanyaan saya. Setiap kali Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, diarahkan sebagai pribadi yang harus seperti tulus, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, ataukah sebuah tim yang harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati? Pribadi ya, pribadi. Tapi yang dimaksudkan Tuhan ini bukan pribadi, tim, sekelompok. Apa ya? Selain tim apa ya kita sebut? Ya bisa komunitas, tapi komunitas yang bersatu itu. Kalau cuman sekedar komunitas bisa saja tidak bersatu. Tapi ini adalah tim ya, yang bisa bekerja sama dan sama-sama kerja. Nah, tim inilah yang diutus. Satu kelompok anak-anak Tuhan. Dan kelompok ini harus cerdik. Artinya kecerdikan itu bukan kecerdikan pribadi saja, tetapi tim itu harus kompak di dalam kecerdikannya, harus kompak di dalam ketulusannya. Itu memiliki kekuatan yang bisa mengalahkan serigala-serigala. Nah, itulah masalahnya kalau kita hanya menggunakan bahasa Indonesia untuk berkhotbah, tidak melihat bahasa Yunani. Akhirnya salah tafsir semua. Bukan semua lah, akhirnya jadi salah tafsir. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah berapa tahun kita melayani Tuhan? Sudah berapa banyak kita melayani Tuhan dengan menggunakan bahasa Yunani? Atau dengan mengeceknya lah paling tidak dengan bahasa Yunani. Kalau belum, wah, kita harus cek semua khotbah-khotbah kita. Jangan-jangan ada khotbah yang keliru. Dan kalau ada khotbah yang keliru, ya kita harus minta ampun sama Tuhan. Ya, itulah kira-kira Bapak Ibu. Ya, dan oke, kalaupun kita katakan bahwa di tengah-tengah serigala, artinya bahwa serigala itu berkonotasi banyak. Sekarang pertanyaan saya, kenapa sih tidak ditambahkan serigala-serigala? Apa repotnya gitu loh? Kalau menerjemahkan itu sesuai dengan bahasa Yunaninya. Ini baru contoh sederhana, Pak. Nanti ada ayat-ayat Alkitab lain yang ketika kita hanya melihat bahasa Indonesia, hanya melihat bahasa Indonesianya saja, itu jadi berantakan itu tafsirannya. Padahal bahasa Yunaninya sama sekali tidak berpikir, tidak memiliki arti seperti itu. Tapi karena kita hanya menggunakan bahasa Indonesia, jadi akhirnya jadi keliru semua penafsiran kita. Nah ini contohnya, sederhana, hanya beda domba-domba. Tapi hasil dari khotbahnya salah semua, salahnya banyak sekali. Dan itu kesalahannya cukup besar. Karena berbeda antara pribadi dengan tim, itu beda. Itu kalau kita bikin skripsi, itu tim dengan pribadi, itu pembahasannya sudah beda itu. Gitu. Nah, sayangnya kita kurang waktu untuk belajar kata benda ya. Tapi saya akan coba dengan beberapa menit ini, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan belajar tentang kata benda. Iya, gimana? Ada pertanyaan tentang kata kerja? Cukup jelas ya, Bapak Ibu? Iya, itulah pada awal-awal saya selalu saya katakan, kalau tidak salah ya, di pertemuan awal kita, mari kita belajar untuk menomorsatukan dulu Alkitab bahasa Yunani. Karena kalau kita lihat Alkitab bahasa Indonesia, itu sudah campuran antara terjemahan dan tafsiran. Dan terjemahannya pun kadang-kadang tidak sesuai dengan bahasa Yunaninya. Nah, sehingga kita pada akhirnya kita berpikir, wah, bahasa Indonesia ini sudah benar gitu ya. Terjemahannya sudah benar gitu. Keyakinan kita sudah 100% gitu. Tapi ternyata setelah kita lihat bahasa Yunani, ternyata itu cuma tafsiran. Tafsiran dari tim.
Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, kalau yang tafsiran itu yang kita khotbahkan, berarti kan kita hanya menafsirkan apa yang dihasilkan oleh tim. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Yunani, kita mengkhotbahkan apa yang diinspirasikan Roh Kudus. Gitulah kira-kira, Bapak Ibu. Loh, Pak, apakah orang-orang di LAI sana enggak ngerti, Bapak? Saya enggak tahu ya, Pak, karena saya belum anggota tim di sana. Tetapi mereka itu, kalau setahu saya di dalam sejarahnya, mereka tidak menggunakan Textus Receptus untuk acuan menerjemahkan. Kalau mereka menggunakan salinan Textus Receptus, itu kemungkinan besar hasilnya nanti sama dengan King James Version atau New American Standard. Itu hasilnya seperti itu. Tapi karena mereka tidak menggunakan acuan Textus Receptus, nah hasilnya yang seperti ini, Pak. Yang seperti ada di tangan kita. Nah, kita sudah berpikir bahwa Alkitab bahasa Indonesia sudah segala-galanya gitu. Tapi kita lupa, Lembaga Alkitab Indonesia itu hanya sebuah LAI itu hanya yayasan. Hanya sebuah yayasan yang membantu untuk menerjemahkan supaya kita yang tidak sekolah teologi setidak-tidaknya mengerti. Tetapi bukan satu-satunya sumber untuk kita pelayanan. Kalau satu-satunya sumber untuk pelayanan, wah kita harus bertobat. Kalau menurut saya sih. Nah, nanti kalau ada kesempatan saya akan kasih beberapa contoh, beberapa ayat yang disalah mengerti oleh karena hanya sekedar membaca bahasa Indonesianya saja. Ya, lalu saya ini kalau mau belajar belajar kata benda tanggung ya rasanya ya. Sudah tinggal 15 menit. Saya akan ke ini saja Bapak Ibu, melanjutkan ke Bible Walk. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan Bible Walk ini. Misalnya ini ya, ini saya perbesar dulu. Sebentar, saya kembali ke papan tulis dulu. Oke, ini kembali ke Yohanes 14 ayat 6. Misalnya ini kita menggunakan Yohanes 14 ayat 6, Lege autu ho Yesus ego eimi ho hodos. He hodos. He hodos ini kata benda berkelamin feminin. Ini hodos ini jalan. Sekarang kita ingin tahu nih. Nah, di bagian kolom paling kanan, ya, di bagian kolom paling kanan itu ada beberapa menu. Ya, di tab-nya itu ada menu-menu. Ini kalau saya besarkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada menu-menu di sini. Ada menu analisa, menu notes, editor, resource, dan seterusnya ya. Ada banyak menu. Nah, untuk bisa mengetahui bahasa Yunaninya, mungkin karena kita misalnya seperti pertanyaan tadi Pak Rudi ya. Pak, gimana saya bisa tahu semua-muanya informasi tentang grammar, Pak? Nah, itu kita bisa ke resource ini, Bapak Ibu. Ke resource, kita klik di sini, aktifkan tab-nya, begini. Nah, kemudian, ini saya kecilkan dulu ya, supaya bisa lihat utuh ya. Nah, seperti ini nanti tampilannya kalau kita klik resource. Nah, kemudian kita pilih kata hodos, gitu, Bapak Ibu. Kita pilih kata hodos. Nah, nanti di sebelah kanan itu ada banyak referensi. Misalnya di sini ada Freiberg Analytic Greek Lexicon. Kalau Bapak Ibu mengarahkan pointer kita, mouse kita ke kata Yesus, Iesous itu, nanti di bagian analytical, di bagian kanan, khususnya yang di menu analisis ini seperti ini. Nah, di bagian menu analisis ini nanti akan tampil semua kamus-kamus. Ya, jadi buku-buku referensi yang menjelaskan tentang kata Yesus. Seperti ini nanti bentuknya. Nah, itu. Jadi kita pertama harus mengarahkan dulu pointer kita, mouse kita ke salah satu kata bahasa Yunani. Nah, nanti dari situ di bagian menu analisis
dia akan mencantumkan semua buku-buku kamus yang berisi kata Yesus. Contohnya dari buku Analytical Greek Lexicon karangan Freiberg. Nah, dia menjelaskan siapa itu Yesus gitu. Kemudian kalau kita pindahkan dia ke kata hodos, hodos ini, nah nanti di bagian sebelah kanan juga akan membuka semua buku-buku yang menjelaskan kata hodos. Ini hodos menurut Freiberg, ya. Hodos menurut Gingrich. Ini hodos menurut Gingrich. Kemudian nanti ada hodos menurut Greek New Testament Lexicon karangan Danker gitu. Dan kalau kita pilih ke resource, nanti di sini akan muncul semua buku-buku yang berkaitan dengan Yohanes 14 ayat 6. Nah, ini dia munculkannya Wahyu 14 ini. Harusnya munculnya Yohanes 14 ayat 6. Ya, ini saya nggak tahu ini kenapa ini kok dia bisa beda ini. Nah, nanti dari sini kita nanti bisa pilih, misalnya ada satu buku, ya ini anggap saja ini dia di Yohanes 14 ya Bapak Ibu. Nah, ini ada buku yang disebut dengan Robertson, Grammar of the Greek New Testament. Ada BDF, Greek Grammar of the New Testament. Nah, itu nanti kita bisa klik di sini, nanti dia akan muncul penjelasan tata bahasa Yunaninya dari kata itu. Ya. Tapi yang harusnya tadi itu bukan Wahyu ya, harusnya yang keluar itu adalah Yohanes. Ini saya nggak tahu ini kok dia munculnya Wahyu. Nah, nanti dari sini kita akan dapat informasi tentang kata itu menurut penjelasan dari sudut pandang grammarnya. Nah, ini ya, PDF. Nah, ini ya, Greek Grammar of the New Testament atau dari karangan Robertson, Grammar of the Greek New Testament. Nah, ini semua akan memberikan penjelasan tentang semua kata-kata yang ada bahasa Yunaninya di dalam ayat ini, Yohanes 14 ayat 6. Nah, nanti dari sini kalau kita klik, dia langsung muncul. Ya, ini saya contohkan misalnya ya. Tadi tentang konyugasi. Kalau kita klik di sini, ya harusnya dia sudah muncul. Ini saya klik tidak mau muncul. Nah, dia muncul. Nanti di sini dijelaskan ya, konyugasinya apa, artinya apa. Memang ini semua bahasa Inggris. Tapi karena kita sudah punya internet, kita juga sudah punya alat-alat untuk mentranslate ya, tinggal kita copy, kita paste, kita translate. Kita sudah langsung dapatkan penjelasan bahasa Yunaninya. Keterangan-keterangan tata bahasanya. Nah, nanti dari keterangan tata bahasa itu, baru nanti kita aplikasikan ke ayat tadi. Nah, cara mengaplikasikannya seperti yang saya contohkan. Jadi kalau dia itu present, kita harus membacanya, menerjemahkannya, mengartikannya seperti apa. Kalau dia konyugasi, kalau dia adverb, ya, kalau dia kata depan, kalau dia kata sifat, itu harus menerjemahkannya seperti apa. Gitu. Jadi dengan menggunakan Bible Work. Nah, jadi kalau saran saya bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai aplikasi Bible Work, nah itu harus segera untuk membeli atau meminta teman dan bisa diinstalkan di komputer kita. Karena aplikasi ini sangat membantu sekali dari eksegese ya. Dari segi eksegese, penggalian firman Tuhan, melihat tata bahasanya, melihat kalimat-kalimatnya, melihat sintaksisnya, itu semua sudah banyak bantuan dari Bible Work ini. Jadi itu kira-kira cara yang paling mudah untuk kita dapat mendapatkan gambaran tentang penjelasan tata bahasa melalui Bible Work. Tapi kalau kita mau secara manual ya juga bisa secara manual. Nah, caranya ya dengan melihat bahasa Yunaninya lalu kita cek dia di
diktat-diktat tata bahasa Yunani. Nah, dari diktat tata bahasa Yunani itu, lalu kemudian kita mendapatkan arti dan pemahaman dari sudut pandang gramatikalnya, dari sudut pandang tata bahasanya. Setelah itu langkah berikutnya ya tinggal kita aplikasikan ya makna-makna dan penjelasan-penjelasan tata bahasa itu ke dalam ayat kita. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi seperti itu kira-kira pembahasan kita malam hari ini tentang kata kerja. Dan untuk selanjutnya kata-kata kerja yang lain itu memiliki prinsip yang sama. Ya, semua kata kerja di dalam bahasa Yunani itu punya 3 unsur tadi. Present sebagai tenses, indikatif, dia ada modusnya, ada unsur modusnya, kemudian ada unsur diatesisnya. Itu setiap kata kerja sama. Hanya nanti modusnya dan diatesisnya itu beda-beda. Ya, dengan tensis yang beda. Misalnya tensis lampau bentuk aorist. Nah, nanti kita belajar aorist itu seperti apa sih kata kerja itu? Kegiatannya seperti apa? Oh, itu kegiatan yang terjadi di masa lalu. Yang tidak tahu terjadinya itu dalam peristiwa yang di waktu yang kapan gitu ya. Jadi waktunya nggak jelas. Dimulai dan berakhirnya peristiwa itu nggak jelas. Dan juga kalau kata kerja ditulis dalam bentuk aorist itu berarti satu peristiwa yang kemungkinan besar terjadinya hanya satu kali. Nah, kalau peristiwa itu terjadi hanya satu kali, maka secara teologis itu hanya terjadi satu kali dan tidak akan pernah bisa terjadi lagi. Maka secara dogmatis peristiwa-peristiwa yang satu kali terjadi nggak boleh kita minta Tuhan untuk terulang lagi. Misalnya contoh. Turunnya Roh Kudus itu ditulis dalam bentuk aorist, bukan dalam bentuk present. Jadi Roh Kudus turun di hari Pentakosta itu ditulis dalam bentuk aorist. Dan itu berarti bahwa peristiwa turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta itu hanya terjadi satu kali saja. Dan tidak akan terjadi lagi. Dan peristiwa itu tidak akan pernah terulang lagi. Nah hal yang keliru adalah ketika seorang worship leader pada perayaan hari Pentakosta mengatakan begini, Tuhan kami minta hari ini apa yang terjadi pada hari Pentakosta terjadi hari ini di gereja kami. Nah, kadang-kadang juga ada yang worship leader yang mengatakan itu ya. Jadi Roh Kudus itu turun dan mengurapi, memberkati jemaat itu seperti Roh Kudus mengurapi dan memberkati murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Nah, hal ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena Alkitab menuliskan itu dalam bentuk aorist. Hal itu hanya terjadi satu kali. Maka kalau kita mencoba untuk memintanya 2 kali, itu sudah berarti sudah memaksa Tuhan. Karena Tuhan bilang peristiwa itu hanya 1 kali saja. Nah, kalau misalnya mau terjadi Roh Kudus turun dalam pencurahannya, ya kita berdoanya bukan minta supaya peristiwa itu terulang kembali di gereja kita, tapi berdoanya minta supaya terjadi kebangunan rohani, terjadi revival. Nah, itu adalah permintaan yang benar. Nah, nanti bagaimana caranya Roh Kudus itu mengurapi dalam satu revival, dalam satu kebangunan rohani, yaitu nanti ada caranya lagi. Tidak harus sama dengan seperti peristiwa Pentakosta. Kenapa tidak harus sama dan tidak boleh sama? Ya karena peristiwa Pentakosta ditulis dengan tensis aorist. Itu hanya 1 kali terjadi. Kecuali kalau misalnya Alkitab mencatat bahwa peristiwa Pentakosta itu terjadinya dalam bentuk present indikatif aktif. Nah, itu mungkin di gereja kita bisa saja terjadi hal yang serupa yang pernah terjadi dalam peristiwa Pentakosta. Makanya ketika kita membangun dogma kita, membangun pengajaran Kristen kita, membangun teologi kita nggak boleh meninggalkan eksegese, nggak boleh kita hanya melihat bahasa Indonesianya saja. Kita harus melakukan penyelidikan mendalam. Salah satunya adalah dengan penyelidikan grammar ini, tata bahasa. Begitu Bapak Ibu.